Anomali tengah terjadi terhadap seorang Lautaro Martinez saat ini. Sementara performanya gacor di level klub bersama Inter Milan ketika berganti ke seragam tim nasional, Lautaro seolah kehilangan magisnya. Setengah tahun sudah dia nggak bikin gol untuk Argentina. Serius, Lautaro Martinez tampaknya harus mulai berbenah jika nggak ingin posisinya sebagai striker utama Argentina hilang. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Iya, setengah tahun sudah Lautaro Martinez nggak membuat gol untuk Argentina, di mana kali terakhir dibuatnya pada laga uji coba melawan Honduras pada 24 September tahun lalu. Lautaro mencetak gol dari kemenangan 3-0 Argentina saat itu, yang menjadi rangkaian persiapan akhir La Albiceleste ke Piala Dunia 2022. Sejak itu, Argentina telah memenangkan Piala Dunia 2022 dan melakoni 2 pertandingan uji coba sebagai juara dunia aktif. Namun Lautaro Martinez masih juga belum kembali membuat gol. Bahkan meskipun telah mendapat bola yang sangat matang dalam situasi nggak terjaga di depan gawang kosong, Lautaro masih juga nggak bisa mencetak gol sebagaimana terjadi di pertandingan melawan Curaçao kemarin. 435 menit sudah dilewati Lautaro Martinez tanpa gol sejak golnya ke gawang Honduras September tahun lalu. Suatu pengingat yang sangat serius untuk mengembalikan lagi ketajamannya di Argentina. Karena sebagaimana kita tahu, Argentina adalah negara dengan banyak bakat hebat di posisi penyerang. Yang berarti bukan hal sulit bagi Lionel Scaloni sebagai pelatih mengganti strikernya yang gagal perform. Lautaro selama ini, terutama pada era Scaloni sebagai pelatih, adalah striker tersubur Argentina setelah Lionel Messi. Sementara Messi mendominasi dengan 37 golnya, Lautaro membuntuti dengan 21 gol. Namun posisinya sebagai striker utama Argentina mulai terusik ketika dia tampil di bawah ekspektasi pada Piala Dunia 2022. Julian Alvarez pun menggesernya dan bikin total 4 gol sampai akhir turnamen. Alvarez juga menyuguhkan display yang sangat menjanjikan karena sangat taktis melakukan pressing dan mampu bermain dengan begitu padu bersama Messi di lini depan. Ketika itu Lautaro sebenarnya masih bisa dimaklumi karena dia datang ke Qatar dengan masalah pergelangan kaki yang kambuh bawaan cedera lamanya. Di samping ada juga dugaan jika mentalnya jatuh setelah 2 golnya ke gawang Arab Saudi pada laga pertama grup kala itu dianulir VAR karena offside. Awalnya performa bodok yang cuma sementara tampak makin logis buat Lautaro karena sekembalinya dari Qatar di level klub bersama Inter Milan, Lautaro menemukan lagi ketajamannya, mencetak 9 gol dari 17 pertandingan dan telah ditunjuk sebagai kapten Inter Milan. Di Serie A, Lautaro sudah bikin 14 gol dan hanya kalah dari bomber Napoli Victor Osimhen yang sudah bikin 21 gol. Namun demikian, kembalinya produktivitas di level klub belum bisa dibawa kembali ke pentas internasional. Di laga uji coba pertama kemarin melawan Panama, Lautaro masuk pada 45 menit terakhir laga dan hanya bisa bikin 1 tembakan on target dan terblok oleh lawannya. Nggak ada aksinya yang benar-benar mengancam gawang Panama dan diulanginya lagi saat laga melawan Curaçao. 2 tembakan on target dan 2 off target dicatatkan, namun yang paling meresahkan adalah peluang emas di depan gawang yang gagal dikonversi menjadi gol. Nggak ada lagi masalah ankle yang jadi alasannya kali ini. Memori Arab Saudi pun sudah terlalu lama dan jelas tertutupi euforia kemenangan pada akhir turnamen. Publik Argentina jelas dibuat gelisah dan Lautaro pun mestinya makin tertekan. Bukan cuma karena Scaloni yang tampak makin percaya dengan Julian Alvarez, tapi juga karena di bangku cadangan ada Giovanni Simeone yang punya kapasitas mencetak gol dengan sangat baik dan di level klub pun punya rekor impresif bersama Napoli. Namanya termasuk favorit di kalangan penggemar dan banyak yang menyuarakan dukungan untuknya mendapatkan kesempatan bermain di timnas. Lautaro pun makin jadi ironi karena ketika dia terus memperpanjang puasa golnya, ada striker Argentina lain yang terus mencetak gol di pentas internasional, tapi ironisnya dibuat untuk negara lain karena nggak dapat tempat di timnas Argentina yang mengakomodasi Lautaro, dan dialah Matteo Retegui. Nama yang belakangan cukup menyita perhatian karena memulai karir internasionalnya dengan sangat impresif. Retegui sebenarnya sudah menunjukkan kegacorannya sejak musim lalu di Liga Argentina bersama klub Atletico Tigre dan kembali berlanjut pada awal musim ini. Namun tren bagusnya yang terjaga masih belum cukup membuatnya mendapat panggilan ke timnas Argentina. Disitulah Italia menangkap peluang memanfaatkan garis keturunan Italia dalam darahnya. Retegui yang memang turut memegang paspor Italia akhirnya memungkinkan dipanggil ke
Friuli Azzurri dan langsung mendapat headline di pasukan Roberto Mancini tersebut. Retegui menjadi starter di bukan cuma pertandingan internasional pertamanya, tapi juga laga pertamanya di luar Argentina. Dan hebatnya langsung ditandai dengan gol ke gawang Inggris, meskipun sayangnya belum mampu menyelamatkan Italia dari kekalahan. Nah, kekalahan itulah yang kemudian ditebusnya pada laga kedua melawan Malta. Retegui membuka gol dari kemenangan 2-0 Italia saat itu dan akhirnya mendapatkan kemenangan pertamanya di pentas internasional. 2 laga, 2 gol untuk Retegui menjadikannya idola baru di Italia meskipun belum pernah bermain di Italia. Orang-orang Argentina pun dibuat gigit jari karena harus kehilangan striker bagus ke negara lain. Sementara striker utamanya selama ini sedang kesulitan untuk sekedar mencetak gol.